Kejadian 43 ayat 14. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat, dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi manusia memenuhi hati dan pikiran kita semua, siap menyambut berkat yang baru di setiap langkah perjalanan hidup kita pada hari ini. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menghadapi situasi yang terjepit mungkin bukanlah sebuah pengalaman yang asing di dalam kehidupan kita semua. Ada kalanya di dalam hidup kita sesehari lepas sesehari, manakala kita mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari, kita mengalami situasi-situasi yang berat, situasi-situasi yang sukar. Di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, mungkin kita mengalami seolah-olah semua pintu tertutup. Kita menjadi begitu tertekan, kita menjadi begitu sukar untuk melanjutkan perjalanan, melanjutkan usaha, bahkan melanjutkan karir kita di dalam pekerjaan itu. Ya, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, di dalam masa-masa pandemi seperti yang kita alami pada hari-hari ini, kita juga mengalami begitu banyak kesulitan, kita juga mengalami begitu banyak hambatan, begitu banyak masalah di dalam kita melanjutkan pekerjaan kita. Dan Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu pula lah yang dialami oleh keluarga Yusuf. Ya, saudara-saudara Yusuf yang tidak mengenal siapakah Yusuf manakala mereka berhadapan dengannya di Mesir, pulang kembali berjumpa dengan ayah mereka Yakub, dan kemudian berkeluh kesah, kesulitan, masalah, tantangan yang mereka hadapi ketika mereka menjumpai pemimpin Mesir. Mereka tidak sadar siapakah pemimpin Mesir itu, tetapi yang mereka hadapi seolah-olah mereka membentur tembok yang begitu besar, begitu tebal, kuasa yang begitu kuat, dan ya, sebagai seorang pemimpin bangsa Mesir, ada aura keangkuhan, kesombongan, jumawa. Dan itu yang dirasakan oleh saudara-saudara Yusuf. Hati mereka ciut, hati mereka menjadi kecut,
dan mereka sampaikan itu kepada ayah mereka Israel. Bagaimanakah respon Yakub? Bagaimanakah respon Israel? Ya, Yakub mengingatkan kepada anak-anaknya agar mereka tetap berharap kepada Allah yang hidup. Tidak ada yang mustahil di tangan Tuhan, dan oleh karena itu Yakub berseru, marilah kita berharap, marilah kita berdoa, kiranya tangan Allah yang penuh dengan kemurahan itu boleh menjamah, boleh mengubah, boleh melunakkan, boleh melembutkan hati orang itu, pemimpin Mesir itu, supaya ada kemudahan-kemudahan, ada pintu yang terbuka, ada kesempatan bagi kita untuk tetap melanjutkan kehidupan. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita semua bahwa tidak ada yang mustahil di tangan Allah. Manakala kita berseru, manakala kita berharap, manakala kita menantikan Allah campur tangan, Allah turun tangan di dalam setiap detil perjalanan kehidupan kita. Di situ Allah hadir, di situ Allah berkarya, di situ Allah mampu membukakan pintu-pintu yang tertutup. Ya, God will make a way. Allah sendirilah yang akan memberikan jalan. Mungkin pada hari ini kita tidak melihat, mungkin pada hari ini kita tidak mengetahui, bahkan mungkin pada hari ini kita tidak dapat merasakan apa yang Allah kerjakan di dalam hidup kita semua. Tetapi percayalah, Allah tidak pernah meninggalkan kita, sebab ya, Allah lah yang memegang kehidupan kita, Allah lah yang memegang masa depan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk waktu dan kesempatan pada pagi hari ini. Kami kembali diingatkan untuk mengarahkan seruan hati kami kepadamu. Kami kembali diingatkan bahwa manakala di dalam kehidupan kami semua jalan serasa tertutup, semua jalan terasa buntu, semua jalan serasa tak berujung. Manakala kami berharap kepadamu, maka di dalam kemahakuasaanmu Engkau mampu membuka jalan, Engkau mampu membuka kesempatan, Engkau mampu menghantar kami melalui masa-masa yang sukar itu. Karena itu, ya Bapa Surgawi, pimpinlah kami, tuntunlah kami, mampukanlah kami untuk tetap melangkah di dalam perjalanan hidup kami dengan hati yang penuh harap kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Gembala kami yang baik, kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu, Bapak, Saudara
yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup menjadi jemaat Tuhan, menjadi gereja yang tetap berharap kepada Allah di dalam setiap langkah kehidupan kita, dan berkat Tuhan senantiasa nyata di dalam setiap langkah perjalanan kita. Amin.